Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Saya Lutfatun Nufus dari UPTD SDN 2 Tenajar Kidul dan rekan saya Ahmad Saiful Bahri dari UPTD SDN 1 Majasari. Dan juga saya Nurul Fajriyah dari SMP NU Tenajar Kidul. Kami calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Dengan fasilitator kami, Bapak Yaya Salia, SPD MMPD, dan juga pengajar praktik Bapak Abdullah SAG. Di sini kami akan melakukan praktik coaching yang kaitannya dengan kegiatan supervisi akademik. Di sini juga kami akan berperan sebagai pengamat, coach, dan coaching. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan kami bisa mendapatkan manfaat dan juga keberkahan dari kegiatan tersebut. Terima kasih, simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Bu Nurul, Kak Saiful? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik juga. Ibu keadaannya? Ya, sama saya juga baik, alhamdulillah. Ya, baik, kita alhamdulillah ya hari ini bisa bertemu dalam kegiatan coaching yang mungkin jadwalnya juga kemarin sulit ya untuk menentukannya karena dengan kesibukan kita masing-masing. Tapi alhamdulillah hari ini bisa dipertemukan. Baik, langsung ya kita pada kegiatan coaching ini. Nanti saya sebagai pengamat, Ibu Nurul sebagai coach, dan juga Pak Saiful sebagai coachingnya. Nah, untuk kegiatan coaching ini kita akan menggunakan alur cerita, di mana alur cerita itu yang pertama ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Ya. Di kegiatan coach ini saya sebagai pengamat nanti mengamati atau menilai ya kegiatan yang dilakukan oleh Bu Nurul kepada Pak Saiful nanti. Tapi di sini saya bukan ingin bukan ingin menggurui, terus juga saya bukan merasa lebih pintar ya, tapi di sini kita akan sama-sama belajar agar nanti kita itu bisa meningkatkan dan mengembangkan kompetensi yang kita miliki sehingga kita bisa membersamai murid-murid kita untuk mencapai potensi mereka masing-masing ya, begitu ya. Baik, di sini nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih kepada Bu Nurul. Sebelum melakukan kegiatan coaching, ada beberapa pertanyaan. Seperti yang kita tahu, Bu Nurul, ada 3 kompetensi inti ya di dalam coaching itu. Di antaranya yang pertama ada kehadiran penuh atau present, kemudian juga ada mendengarkan secara aktif, dan yang terakhir itu ada mengajukan pertanyaan berbobot. Dari ketiga kompetensi tadi, kira-kira kompetensi apa nih yang ingin Ibu Nurul capai atau dikembangkan seperti itu? Kira-kira apa nih? Makasih ya Ibu Nufus ya sudah membersamai kegiatan coaching saya kali ini gitu loh, dan juga mau untuk mengobservasi saya gitu. Nah, pada kegiatan coaching saya bersama Pak Saiful hari ini yang ingin saya kembangkan itu kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, Bu. Yaitu sih alasannya saya kan masih keterbatasan ya di komunikasi gitu. Jadi saya mohon kawalannya nih Bu di mengajukan pertanyaan berbobot tadi gitu. Paling gitu ya, Bu. Baik, siap Bu Nurul, siap sekali ya. Malah saya merasa tersanjung nih. Dianggap ya. Baik, selanjutnya nih Bu Nurul, kira-kira bagian apanya nih, kompetensi mana nih yang secara spesifik ingin diobservasi dari kegiatan coaching nanti? Kalau secara spesifik sih Bu, ya kompetensi yang ingin diobservasi nih Bu, saya tuh di bagian identifikasi. Masih merujuk permasalahan sebelumnya ya Bu, saya tuh masih lemah dalam komunikasi bersama orang lain. Jadi di bagian identifikasi ini tuh perlu pendampingan lebih khusus gitu, dan juga
ya mohon ya Bu ya, mohon observasinya gitu agar saya juga bisa lebih berkembang lagi gitu dalam mengidentifikasi koci di sesi-sesi selanjutnya. Baik, berarti di bagian identifikasi ya. Iya, Ibu. Karena tadi dikatakan bahwa Ibu Nurul ini di bagian komunikasinya masih kurang, sehingga untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu kadang masih Iya. ragu ya, begitu ya. Betul Ibu, betul sekali. Baik, untuk pertanyaan terakhir nih Bu Nurul, Iya. apa kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu Nurul inginkan? Indikator ketercapaian yang saya inginkan gitu ya Bu ya, ketika koci itu bisa menemukan langkah-langkah, menemukan ide dan juga gagasan-gagasan dari permasalahan yang dialami gitu. Nah itu menjadi indikator saya itu. Bagus ya. Baik, sepertinya pertanyaan sudah terjawab semuanya dan poin-poinnya juga sudah saya tangkap nih. Iya. Sudah saya catat juga tadi ya. Tinggal nanti silahkan Ibu Nurul mempraktekkan kegiatan koci ini. Semoga bisa tercapai apa yang tadi diinginkan itu bisa tercapai, kemudian bisa juga menyelesaikan masalah si coachingnya. Ya, Ibu. silakan waktu Terima dan kasih. ya, silakan waktu saya serahkan kepada Ibu Nurul untuk melakukan kegiatan coaching. Baik Ibu, siap. Makasih ya Ibu ya. Assalamualaikum Pak Saiful. Waalaikumsalam Ibu Nurul. Selamat pagi ya Pak. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, baik juga. Gimana kabarnya Ibu Nurul? Alhamdulillah saya juga baik Pak. Nah, kemarin kan kita sudah sepakat ya lewat chat WhatsApp. Nah, bahwa hari ini kita akan melakukan sesi coaching. Nah, tapi sebelum itu saya ingin menjelaskan terlebih dahulu coaching itu apa. Nah, coaching tersebut adalah bentuk kemitraan di mana saya sebagai coach akan menstimulasi pikiran dan kreativitas Pak Saiful sehingga Pak Saiful itu bisa terinspirasi untuk memaksimalkan potensi di dalam kehidupan pribadi Pak Saiful maupun pekerjaan Pak Saiful. Nah, sebagai coach, peran saya akan lebih banyak mendengarkan dan bertanya. Dan kemudian Pak Saiful yang akan lebih banyak bercerita tentang situasi yang sedang dialami. Untuk itu, silakan terbuka dan aman saja ya Pak, karena sesi ini sifatnya rahasia. Hanya konsumsi kita berdua saja. Kecuali ketika nanti ada hal-hal yang perlu disampaikan ke pihak lain, tetap atas persetujuan dari Pak Saiful sebagai coaching. Seperti itu ya Pak ya? Ya Bu. Oke, terima kasih. Nah, nanti sesi coachingnya kurang lebih selama 15 menit. Yaitu tidak terlalu lama juga ya Pak ya? Iya Bu, iya. Nah, ngomong-ngomong nih Pak, apa nih yang mau kita obrolkan hari ini? Begini Bu, saya mau curhat tentang masalah saya. Iya, mangga. Apakah Ibu Nurul bisa membantu saya Bu? Oh iya Pak, insya Allah dengan senang hati Pak. Kira-kira apa nih yang bisa saya bantu? Ya sebenarnya itu saya hanya ingin mendapatkan solusi atau memecahkan masalah yang sedang saya hadapi nih Bu. Oh seperti itu. Masalahnya apa ya Pak? Punten sih, coba ceritakan apa yang sedang Bapak rasakan. Mungkin saya bisa bantu. Ya, Ibu Nurul masih ingat tidak ya waktu beberapa hari yang lalu itu ada kunjungan pengawas. Pengawas itu melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari pengawas tuh Bu. Oh, ada teguran. Bagaimana bisa itu Pak? Lalu apa yang membuat Pak Saiful mendapat teguran dari Bapak pengawas tersebut? Ya menurut saya sih Bu ya sebenarnya itu masalahnya itu tidak terlalu serius sih Bu. Tidak terlalu serius tuh, bagaimana sih Pak kira-kira? Ya itu tentang pengawas itu mengkritik tentang proses mengajar saya Bu. Oh, tentang proses mengajar. Nah, proses mengajar yang seperti apa Pak? Apakah Bapak tidak bisa mengelola kelas dengan baik atau sampai dikritik kalau boleh tahu Ya, Pak? ya beliau itu sepertinya itu keberatan Iya. waktu saya mengajar itu tidak menggunakan buku teks Bu. Oh, seperti itu. Lalu bagaimana nih tanggapan Bapak tentang respon dari pengawas tersebut? Ya, saya sejujurnya itu menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar itu saya menggunakan berbagai sumber. Bisa dari referensi buku perpustakaan, yang penting mengacu pada kurikulum.
ketika saya menyampaikan hal seperti itu, beliau itu merasa tersinggung, Bu. Oh, jadi masalahnya begitu. Nah, kemudian saya tanya ke Pak Saiful dulu nih. Selama ini apa yang Pak Saiful lakukan di dalam proses belajar mengajar? Ya, seperti yang saya ceritakan tadi, saya itu menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, mengajak siswa untuk menonton video yang berkaitan dengan materi, menayangkan video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Bahkan terkadang saya juga mengajak belajar di luar kelas biar tidak jenuh siswanya tuh, Bu. Oh, nah kemudian mengapa Pak Saiful tidak menggunakan buku teks? Ya, menurut saya sumber belajar yang saya gunakan ini tidak bertentangan dengan kurikulum. Kalau saya perhatikan selama proses pembelajaran, siswa itu merasa senang, nyaman, mudah dimengerti materinya. Siswa termotivasi dan mengacu pada kurikulum, Bu. Sebenarnya pembelajaran yang Pak Saiful sudah lakukan tadi itu sudah bagus, sudah berkaitan dengan informasi teknologi ya Pak, IT ya gitu. Lalu bagaimana hasilnya nih saat Pak Saiful mengajar menggunakan sumber belajar yang tadi disebutkan gitu? Seperti yang kita ketahui kan karakter siswa beda-beda tuh Pak. Nah, kemudian proses belajarnya juga beda-beda gitu. Benar juga ya Bu Nurul ya. Kenapa saya tidak kepikiran ke arah sana ya? Selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya itu masih kurang maksimal, Bu. Nah, maka dari itu Pak, itu pentingnya mengapa kita menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin itu ya seperti itu Pak, supaya Pak Saiful itu menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga gitu. Saya pikir ada benarnya juga ya Bu Nurul ya. Iya. Nah, kemudian setelah Pak Saiful bercerita tadi, sekarang bagaimana nih perasaannya Pak Saiful? Ya, terus terang Bu ya, beberapa hari ini saya itu merasa kurang nyaman. Saya menjadi resah dan di rumah itu kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya itu pekerjaan yang lain agak terbengkalai, Bu. Oh, ya memang apa Pak yang membuat Pak Saiful tidak merasa nyaman selama ini? Sebetulnya itu yang membuat saya merasa resah dan tidak nyaman itu karena Bapak pengawas itu menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita. Saya takut nanti itu Bu ya akan jadi masalah di kemudian hari, Bu. Berarti saya dapat menyimpulkan yang membuat Pak Saiful merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu sendiri. Karena Pak Saiful itu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika pengawas memperingatkan, Pak Saiful memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Benar seperti itu Pak? Iya ya Bu, kira-kira saya akan dipanggil atau ditegur kepala sekolah atau tidak ya Bu ya? Nah, kalau menurut saya sih untuk masalah ini Pak Saiful bisa merefleksi dan mempersiapkan diri. Jika ditegur oleh kepala sekolah, harus siap dan menjelaskan masalah yang sebenarnya yang benar-benar terjadi tadi. Dan pasti beliau juga akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Pak Saiful dalam mengajar. Mudah-mudahan ya Bu ya, mudah-mudahan. Amin, semoga Pak. Nah, dari apa yang sudah Pak Saiful sampaikan, apa rencana Pak Saiful ke depannya nih kira-kira? Yang saya akan lakukan itu saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi dari masalah ini Bu. Nah, lalu apakah ada hal yang lain yang ingin dilakukan lagi oleh Pak Saiful? Ya, selanjutnya juga saya akan menemui pengawas dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait tentang proses belajar ke depannya saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses mengajar yang baik Bu. Oke, lalu bagaimana nih Pak dengan proses belajar mengajar Pak Saiful selanjutnya? Setelah ini saya itu akan memakai buku teks untuk sumber belajar utama. Walaupun nanti sumber belajar dan cara belajar yang kemarin saya terapkan juga saya terapkan juga kepada siswa karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut Bu. Ya, langkah yang Pak Saiful tadi ambil tuh sudah sangat tepat sekali Pak. Saya juga sangat setuju dengan langkah-langkah yang Pak Saiful
lakukan tadi. Iya. Gitu. Syukurlah Bu, sekarang saya merasa lega. Karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini. Iya. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Agak khawatir takutnya salah langkah ya Bu ya. Iya. Betul, syukurlah Pak kalau Pak Saifulnya sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Pak Saiful rencanakan tadi nih, komitmen apa yang akan Pak Saiful lakukan untuk menjalankan rencana itu? Untuk hal itu dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku textbook. Oke, lalu dukungan apa Pak yang Pak Saiful butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut kira-kira? Ya, ini juga masih dalam pikiran. Mungkin saya coba berkomunikasi dengan teman-teman rekan guru, biar kami bisa sama-sama saling mengingatkan, Bu. Oh, oke, itu ide yang sangat bagus Pak. Semoga dapat segera terselesaikan dan Pak Saiful juga bisa bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman. Nah, kira-kira nih Pak, kapan Pak Saiful akan melakukan tindakan tersebut? Tadi kan udah bagus nih Pak Iya. Saiful rencananya. Nah, kapan tuh kira-kira mau mulai actionnya? Ya, saya akan melakukan menemui pengawas dan kepala sekolah, insya Allah mulai besok, Bu. Oke, semangat ya Pak ya. Ya, Bu. Oke. Makasih. Ya, kalau begitu nih Pak, karena kita udah berada di ujung sesi, kira-kira bagaimana ya kita bisa mengetahui progres dari obrolan kita hari ini? Ya, kita akan kembali 1 minggu ke depan dengan perkembangannya ya, Bu ya. Oke, baik. Saya ini sudah sangat tidak sabar nih Pak, sangat penasaran dengan cerita-cerita Pak Saiful di minggu depan. Saya tunggu ya Pak. Baik, Bu. Terima Oke. kasih. Assalamualaikum Bapak, Ibu. Waalaikumsalam. Terus, Alhamdulillah ya, tadi kegiatan coaching kita ini sudah selesai, tadi dilaksanakan dan alhamdulillah hasilnya luar biasa dan menginspirasi saya ya dari kegiatan coaching tadi. Tadi saya lihat, saya tadi sudah mengamati kegiatan coaching tadi. Kira-kira apa nih Bu Nurul yang indikator ketercapaian apa yang ingin dikembangkan? indikator tadi ya, pada sesi coaching tadi kan Bu, saya tuh selaku coach ya sudah mencoba menerapkan alur kita gitu loh. Nah, sehingga kompetensi saya sebagai coach itu berkembang dan coach saya juga bisa menemukan ide atau gagasan untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Alhamdulillah. Ya, bagus ya Bu Nurul. Tadi juga saya sudah melihat nih, berdasarkan kegiatan coaching tadi, saya lihat alur ceritanya sudah nampak di situ ya. Kemudian juga sudah bagus komunikasi dengan coachnya, sehingga tadi memang coach itu terlihat nyaman ya dengan apa yang Ibu Nurul sampaikan, apa yang Ibu Nurul tanyakan, sehingga tidak merasa ya begitu ya, Bu, ya, paling ya. Alhamdulillah Bu, jika anggapan Ibu seperti itu, jika coaching yang saya jalankan juga sudah cukup baik, terima kasih Bu. Baik, kira-kira dari tadi yang sudah dilakukan Ibu Nurul, kompetensi apa lagi sih yang ingin dikembangkan oleh Ibu Nurul nih, tentunya berdasarkan kegiatan tadi ya, kira-kira apa? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu masih pada kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot sih Bu. Soalnya saya sendiri masih merasa bahwa kompetensi saya ini masih perlu ditingkatkan lebih baik lagi gitu loh. Karena dari awal saya itu kan saya sudah menekankan ya masalah saya di komunikasi gitu. Jadi masih sama sih Bu, mohon bantuannya ya untuk sesi-sesi selanjutnya gitu, untuk memantau cara saya ketika memberikan pertanyaan kepada coach. Baik, berarti nanti saya masih perlu ya, kita masih perlu belajar ya. Nanti juga saya akan memantau lebih intens lagi ketika ada kegiatan coaching seperti ini, agar bisa memberikan masukan dan juga kita sama-sama belajar. Iya, baik. Terima kasih banyak Ibu sudah membersamai coaching saya hari ini. Saya tunggu di sesi-sesi berikutnya ya Bu ya. Baik. Semoga ada perkembangan yang lebih baik dari saya sebagai coach ataupun dari
pihak Pak Saiful sebagai coach ya Pak. Iya, iya, Bu. Baik, bagus sekali ya Iya. kegiatan hari ini. Alhamdulillah dan sudah selesai. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.